أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun, ini suatu peringatan pada bab akhir tentang masalah menjenguk orang sakit ataupun tentang masalah orang yang sakit. Ya'lam anna al-a'immata yakhtalafu fi anna thawab al-marid hal 'ala as-sabri 'ala maradihi aw 'ala nafsi maradihi wal asahhu bi dhalika annahu sabaru uthiba 'ala al-maradi was-sabri wa illa lam yithab hadha ma dallas 'alaihi al-ahadith. Ketahuilah bahwasanya para ulama, para imam itu ada satu selisih pendapat, perbedaan pendapat tentang masalah pahala orang yang sakit itu apakah atas kesabarannya yang dilakukan terhadap sakitnya atau terhadap bentuk zat penyakitnya. Jadi kalau penyakitnya yang ringan-ringan saja tidak mendapatkan pahala kalau dia sabar. Kalau sakitnya berat dia dapat pahala. Tapi di sini dikatakan wal asahhu fi dzalika annahu sabar. Dan pendapat yang sah itu yang diakui di dalam pahala orang yang sakit itu adalah bahwasanya ketika dia memiliki kesabaran. Jadi kalau orang lagi sakit dia sabar, mau sakitnya ringan, mau sakitnya berat. Karena bagaimanapun kita sakitnya ringan, kita tetap merasakan sakit dalam tubuh kita. Ketika dia sabar, tidak pernah mengeluh, bahkan ada bahasa yang indah dia sampaikan dengan kalimat alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kau berikan satu peringatan buat saya melalui sakit ini. Itu tingkatannya lebih tinggi lagi, ya, tingkatannya lebih tinggi. Jadi wal asahhu fi dzalika annahu sabara uthiba 'ala maradi. Dan pendapat yang sah, yang diakui, yang muhkamat dalam pahala si orang yang sakit ini adalah jika dia sabar maka diberikan pahalanya atas sakitnya. Wasabr wa illa lam yusab. Dan atas sabarnya itu jika tidak bersabar maka tidak akan dia mendapatkan pahala. Jadi yang sah ataupun yang diakui pendapatnya adalah dia mendapatkan pahala ketika dia sabar. Hadza ma dallas 'alaihi al-ahadits. Pendapat ini ialah yang telah ditunjukkan oleh beberapa hadis. Qala Izzuddin Ibnu Abdussalam, innal masaiba la thawaba fiha li'annaha laysat min kasbil 'abdi bal thawabu bis-sabri 'alaiha la ghairuhu. Berkata Imam Izzuddin bin Abdussalam, seorang ulama, ya, innal masaiba, sesungguhnya berbagai musibah itu la thawaba fiha li'annaha laysat min kasbil 'abdi bal thawabu, tidak ada pahalanya padanya karena bahwa musibah itu atau musibahnya bukan dari sebab si hamba itu, tetapi pahala itu didapatkan dari kesabaran fisabri 'alaiha la ghairu. Ialah dalam kesabarannya atas musibah-musibah itu tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Na'am fiha takfiru wa in lam yasbiru idla yushtaratu fil mukaffiri ay yakuna kasban. Ada jawaban ya, pada orang yang kena musibah itu akan menjadi kafarah dosanya
meskipun dia salah, karena tidak disyaratkan pada yang kifarah itu adanya penyebab daripada si hamba itu, artinya dari penyakitnya. Jadi sepakat bahwa diampuninya dosa seseorang itu ketika dia sakit karena kesabarannya. Nah, ini tentang masalah orang-orang yang sakit ya. Lalu kemudian beralih kepada babul niyahati, babul niyahati wa tawabi'iha wa istima'iha. Nanti boleh dicatat kalau tentang masalah orang-orang sakit ataupun menjenguk orang sakit, bahkan tentang masalah kenapa dia dapat pahala ya dari sebab kesabarannya. Untuk sebuah pertanyaan boleh. Nah, sekarang babul niyahati wa tawabi'iha wa istima'iha. Bab tentang meratap mayit dan pengikut-pengikutnya dan mendengarkannya niyah. Akhraj Asy-Syafi'i meriwayatkan dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Musa Al-Asy'ari annahu qala ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas shaliqati ay ra'siha indal musibati wasyaqati ay rizawhiha wa huma an Abdillah bin Mas'ud laisa minna man latama khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wati al-jahiliyah. والحاكم وابن حبان ثلاثة من الكفر بالله شق الجبيتين الطوق القميص والنياحة والطعن في النسب. Meriwayatkan dua imam itu, Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya ia berkata, saya ini orang yang berlepas diri daripada orang-orang yang telah berlepas diri kepadanya, termasuk Rasulullah SAW. Sesungguhnya hanya Rasulullah SAW yang berlepas diri dari orang-orang perempuan yang mengeraskan suaranya. Artinya Rasulullah nggak suka dia berlepas diri dari orang-orang yang demikian. Iya. Jadi sesungguhnya hanya Rasulullah SAW itu yang berlepas diri dari orang-orang perempuan yang mengeraskan suaranya. Juga pada rambut kepalanya ketika mendapatkan musibah. Jadi kalau kita kena musibah itu, terutama orang perempuan itu, jangan sampai teriak-teriak, suaranya jangan sampai keras-keras. Iya, itu bisa tergolong kepada neraka. Kalau dia teriak-teriak memanggil nama-namanya, itu kan sering itu kita dengar dia. Ada orang meninggal, ya pas baru banget meninggal, lepas meninggal, keluarganya nangis, terdengar oleh kita. Ada orang-orang yang berteriak-teriak memanggil nama-namanya si almarhum yang baru saja meninggal. Nah, yang begitu Rasulullah melepaskan diri daripadanya, ya, tidak menanggung daripada syafaatnya. Yang begitu dia akan mendapatkan sisa dari Allah, dan yang begitu menjadi satu beban bagi si mayit. Ya. Terus apa lagi? Ayyidira siha indal musibati wasyafati ayyiditahu biha, yakni pada rambut kepalanya ketika mendapatkan musibah, dan perempuan yang menjambak-jambaknya, yakni pada baju, ya, menyobek-nyobek pada bajunya. Jadi
apa, menjambak rambutnya, menyobek bajunya. Nah, ada tuh kalau ada tingkat skala masyarakat kita yang ketika mendapatkan musibah dia menjambak rambutnya, terus dia menarik-narik kerah bajunya, baik baju dirinya atau baju si almarhum ketika baru meninggal. Ya, ya biasa kalau itu almarhum jadi sobek-sobek itu baru bajunya. Ya pada bajunya, ya maka yang begitu itu mendapatkan dosa karena itu yang disebut dengan meratap. Ya, meratap itu bukan cuma bagi yang meratapnya mendapatkan dosa, tapi menjadi beban bagi semuanya. Dan meriwayatkan Asy-Syaikh dua imam tadi dari Abdullah bin Mas'ud, ya, bukan dari golongan umatku kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang menampar pipinya, wasyaqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah, dan menyobek-nyobekkan kerah bajunya dan memanggil-manggil dengan panggilan kaum jahiliyah. Ya, ketika tertimpa musibah, mau musibah apapun, ya, kayak kemarin ada musibah itu ya di Pondok Cabe 4 kebakaran. Wah, itu bagaimana yang terbaiknya buat kita. Jadi sebenarnya musibah itu bukan cuma bentuk kematian doang, kayak kebakaran. Boleh kita minta tolong kepada tetangga, tolong gitu ya. Tapi dengan tidak yang keras, tidak terlalu keras bahasanya. Nah, kalau laki-laki, ya silakan. Tapi kalau perempuan, lebih baik dia berdoa saja. Gitu. Seyogianya memang kalau kena musibah itu, ya yang pertama dia tolong, minta tolong sama Allah, ya Allah tolong, ya Allah, ya Allah tolong, ya Allah gitu ya. Kalau dia meratap itu, yang diperbolehkan meratap dalam doa. Iya, dia berdoa dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang lembut, dia berdoa kepada Allah. Nah, itu yang boleh. Kalau dengan teriak-teriak, tak boleh. Ya, sekalipun itu musibah kebakaran, apalagi musibah tentang kematian. Entah itu keluarga kita, orang tua kita, ya tetap dia harus dengan santun. Jadi tidak boleh meratap. Ya, Ustaz dia nangisnya agak keker gitu ya. Sebenarnya belum tentu termasuk ratapan kalau dia tidak memanggil-manggil dengan suara yang lebih keras sehingga beberapa tetangga dengar. Kalau orang mendapat musibah dia menangis, ya satu kewajaran. Jadi kewajaran dia menangis, ya ditinggal oleh orang tercintanya. Nah, dia nangis tidak apa-apa sampai benar-benar nangis dia, ya sampai matanya begol, tidak masalah. Yang terpenting adalah jangan teriak-teriak pemanggilan namanya. Karena orang yang begitu, ya dia itu orang maaf, orang jelas itu. Kalau meninggal itu semangka dibanting, ya dia teriak-teriak, dijawab, dicoba-coba, bajunya, rambutnya dijawabnya. Nah, jadi yang demikian itu tidak boleh. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan memanggil-manggil dengan panggilan kaum jahiliyah ketika tertimpa musibah. Wal Hakim wa Ibnu Hibban, dan meriwayatkan Imam Hakim dan Ibnu Hibban, salatun minal kufri billah, 3 macam perkara yang termasuk kafir atau kufur kepada Allah itu, ya, kufur. 3 macam perkara termasuk kufur kepada Allah. Syakul jaybi ay tukul qamisi, menyobekkan kerah baju, yakni kerah bajunya mereka, ya, yang keluarganya ataupun yang disobek-sobek baju yang si mayit itu. Wa niyahatul wa ta'nu, lalu kemudian meratapi mayit itu, ya, dan mencemarkan di dalam nasab keturunannya. Jadi yang termasuk orang-orang kufur kata Imam Ibnu Hakim dan Ibnu Hibban itu adalah kalau ada orang yang meratap atau orang yang pertama yang orang
menyamaikan kerah bajunya, lalu kemudian dimeratap dan juga mencemarkan di dalam nasab keturunannya. Jadi kalau ada orang meninggal itu, kita harus bisa menjaga lisan kita, jangan berbicara tentang keturunan-keturunan. Ya cukuplah kita datang ke Asia itu, kita doakan, selesai kita doakan, kita mau ngobrol dengan kawan-kawan kita yang sedang ke Asia, boleh-boleh saja, asal jangan ada ketawa yang berlebihan. Ya, lagi takziah ketawa berlebihan gak bagus juga, kurang bagus adabnya. Ya, ya sampai ternyata, apalagi kalau ibu itu harus perlu dijaga suaranya. Ya, orang yang sedang kena musibah itu harusnya diberikan satu motivasi untuk dia bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian satu hal yang mungkin bisa kita dapat pelajaran, bahwa setiap ada orang yang meninggal dunia itu kita harus cermati dan kita harus berlaku sesuai dengan kadar kehidupannya. Jadi kadang-kadang kan kita begini, kalau ada orang meninggal itu ketika sudah dimandikan kan dikafankan tuh. Habis dikafankan itu, ya, tinggal wajahnya yang belum ditutup. Biasanya tradisi sebenarnya kalau hukum agama tidak ada, tradisi saja. Kalau tradisi itu begitu mau ditutup mukanya, biasanya kan mempersilahkan keluarga itu dengan doa ataupun ucapan-ucapan. Ya, di situ boleh keluarga di situ sangat-sangat boleh. Jadi mendoakan dulu, ya, sebelum dia ngomong. Misalnya yang meninggal laki-laki, dia berdoa di situ, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afihi wa akhir nuzulahu wa wasir adkhalahu wa ja'alil jannata maswahu wa maswahu. Misalnya suaminya meninggal, selamanya maafkan saya, ridhoi saya, walaupun abang yang pergi, ridhoi saya ikhlas abang pergi. Setelah itu dia meneteskan air mata, boleh atau tidak air matanya itu terkena wajah si mayit itu, tidak ada halangan, tidak ada larangan, maka boleh-boleh saja. Jangan sampai ada kalimat, awas, hati-hati, jangan sampai tetes air matanya ke wajah si almarhum gitu, karena itu bentuk ratapan. Bukan itu yang bentuk ratapan, itu bentuk kesedihan seseorang itu ketika ditinggal oleh orang yang dicintai, maka boleh. Ya, terus menciumnya boleh atau tidak ketika yang meninggal suaminya, istri mencium, atau sebaliknya ketika istrinya meninggal dunia, pada saat mau ditutup wajahnya dengan kain kafan sebagai bentuk perpisahan dan doa yang mengirimnya, suaminya menciumnya atau istrinya menciumnya, boleh-boleh saja, nggak ada larangan, jangan pernah dilarang, karena nggak ada terkaitnya orang meninggal itu dengan wudhu, nggak ada terkaitnya orang meninggal dengan wudhu. Yang ada terkaitnya itu orang yang memandikan jenazah, begitu selesai dia mandi wajib dulu. Iya, setelah itu baru dia bisa ikut sholat jenazah. Kalau dia harus mandiin, belum dia mandi wajib itu, jangan dulu ngikutin sholat jenazah. Iya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan dalam kejadian-kejadian musibah kematian. Ya, jangan dilarang orang mencium itu. Termasuk siapa? Dalam garis keturunan yang boleh menyentuhnya. Jadi yang bukan mahramnya boleh, yang bukan mahram misalnya keponakan, biar dia sudah agak tua misalnya gitu ya, sudah berusia 50 tahun, ini saya keponakannya, yang meninggal itu om saya, yang meninggal itu tetangga saya, boleh nggak saya menciumnya? Boleh, dicium ke keningnya, selamat jalan, semoga Allah ridho kepada, dengan doa. Jangan cuma nyium doang, nangis doang, enggak. Ya, ada iringan doanya, gitu, boleh. Gitu ya.
Jadi ini yang perlu kita perhatikan saudara-saudara. Biasanya kadang-kadang suka kita berlebihan ya. Gitu. Kalau itu ada sadarannya, yang tidak ada sadarannya itu adalah yaitu ada pembatalan antara yang hidup dengan yang mati. Jadi nggak boleh bersentuhan. Kalau yang bukan mahram enggak, ya. Istrinya siapa makanya boleh. Kecuali para laki-laki yang memang tidak ada keterkaitan dengan keluarganya, tetangganya, ya, yang meninggal jangan, ya, masih muda gitu meninggal. Waktu hidupnya dia nggak punya kesempatan, nah pas mati gue punya kesempatan buat nyium gitu. Kita nggak boleh juga, ya, nggak boleh. Kalau yang begitu nggak boleh. Baik, sampai di sini dulu tentang masalah meratapi daripada orang yang terkena musibah, dan juga tentang masalah pahala orang-orang yang sakit. Ya, jadi yang lebih afdal itu adalah karena dia kesabarannya kalau lagi sakit. Ya, yang banyak mengeluh, aduh sakit gini, aduh. Kalimat itu kan yang mengeluh yang kadang-kadang bisa menghilangkan pahala kita. Wah, Allah tuh maha baik. Orang sakit kayaknya bisa dapat pahala. Ya, kalau dia sabar. Baik, sampai di sini barangkali ada yang ingin bertanya. Mas Pan ada menanya tadi. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Kalau dia memandikan, jadi seorang pemandi jenazah itu kalau ikut memandikan, kalau dia sampai merogoh-rogoh ataupun ya membersihkan sampai ke dalam, jadi ikut mandi. Kalau cuma sekedar nyiram aja enggak, nah, sekedar nyiram terus wajahnya disabunin, hidungnya pakai cotton bud, ya kuping-kupingnya pakai cotton bud dibersihkan. Jadi orang yang memandikan jenazah itu makanya perlu ketelitian dan apik itu ya tertib. Jadi jangan sampai ketinggalan kuping sama hidung pakai cotton bud. Kuku-kukunya kalau memang dia panjang itu dibersihkan, nggak boleh dipotong saat itu. Ya, nggak boleh dipotong. Nah itu boleh, tapi dibersihkan kukunya sampai bersih. Nggak boleh, menyakitkan. Usahakan kuku, kita waktu hidupannya kuku juga beda dengan orang dicabut telurnya. Orang kalau dicabut telurnya itu sangat sakit, sangat sakit. Makanya ada satu anjuran Rasulullah ketika memandikan jenazah itu tidak boleh keras-keras dia menggerakin menggosok. Itu juga sebuah aturan sampai dia punya sarung tangan itu yang betul-betul lembut. Kalau terbuat dari handuk yang kasar itu sakit. Iya, apalagi kalau kita pakai sistemnya begitu meninggal langsung matiin, segerakan, ya, gitu. Nah, jangankan manusia, hewan begitu juga hewan. Makanya besok saya perlu ada pembinaan juga ya buat yang hanya melihat hewan itu. Jadi kemarin saya ngomong juga enak juga kalau debat ramai itu. Memang bentuk-bentuk itu kalau kita mau paham itu dia masuk dalam kajian. Kayak orang gini, orang azan salah, orang imam salah, ustaznya itu kalau ustaz benerin apa ustaz? Jadi kan tahu tuh, udah benerin aja bukan nanti salah. Nggak sopan kalau gitu. Kapan sopannya? Ketika dia mengikuti kajian. Kalau dia ngaji sama saya, ikut dalam pengajian tahsinul Quran, baru saya kasih tahu misalkan. Kalau tiba-tiba begitu ada dua. Kalau urgent, ya baru saya kasih tahu. Tapi kalau seandainya tidak urgent, bisa tersinggung orang. Nah, jadi begitu. Orang kemarin itu bukan cuma satu tempat di sini, di beberapa tempat saya lihat majelis kurban itu. Kalau begitu baru dipotong itu kan mesti kelejet-kelejet itu hewan itu. Ketika dia belum habis benar, nggak boleh dibuntungi kepalanya. Jadi nggak boleh dibutuh dulu, diamkan dulu dia sampai benar-benar mati.
dia habis nafasnya, kita lihat. Kalau pergerakan dalam otot itu wajar, karena kalau sudah dikulitin sudah itu tinggal badannya gerak-gerak dikit, nah, itu otot biasanya. Tapi kalau begitu, kalau lagi agak sedikit ngakuk gitu, kelejit kalau kita bahasanya, itu jangan dulu dipotong pegang kepalanya. Nah, itu namanya kita menyiksa. Ya, menyiksa itu ada sebelum disembelih, ada setelah disembelih. Sebelum disembelih, ya kayak dulu kejadian saya, sampai saya tegur itu, ya dia untuk menjatuhkan hewan itu ditores dulu tuh tumit bagian belakang sama dengkul bagian belakang ditores. Iya, kayak kita mau udah terlalu begitu nggak bisa jalan. Kenapa? Syarat itu. Nah, jatuhkan dia, baru dia mudah untuk memotongnya. Itu salah, penyiksaan pun menjadi dosa ya. Gitu. Nah, kalau orang meninggal itu, ya harus lembut ya, memandikannya, ya. Gitu. Oh, banyak tata caranya orang memandikan. Makanya saya pengen di asrama itu ada generasi orang yang bisa memandikan jenazah itu. Susah sih, perkaranya orang takut melihat jenazah model kayak gimana, ada orang melek sedikit, ada lidahnya menjulur sedikit, takut tuh. Gimana yang perlu ya badan mau badannya masih muda, mandi. Lalu dimasukkan ke tempat pemandian, keluarganya dipanggil penyerahan. Habis penyerahan ditanya siapa yang bisa membantu. Kalau ada membantu, ikut sertakan situ baca doa sama-sama. Setelah baca doa, baru ada yang mempersiapkan memegang kain basahannya. Jadi nggak semata-mata jenazah itu telanjang. Kita kan khawatir kalau jenazah benar-benar dibuka itu kita mandi, ya nanti kalau belum silakan. Sekarang kan tahu sendiri, dikit-dikit foto. Lah saja ya, difoto kan repot gitu, ya. Jadi ada adabnya kita memandikan jenazah. Itu ibu. Terus Ustaz, kira-kira kita jauh dulu soal jenazah itu kita membuka jenazah misalnya kawan jenisnya pembatal apa untuk ini tidak? Kalau lawan jenis Kita udah butuh ya untuk soal jenazah, tapi kita jenazah akhir-akhir sampai saudara aja bungkusnya begitu ya. iya. Kita biasanya menyentuh itu tetap batal tidak? Kalau bukan sama wajib batal. Iya. Maksudnya biasa aja yang Iya. itu batal enggak? Kalau itu batal, Batal. tetap batal. Ya. Tapi kalau boleh atau tidaknya, ya boleh. Ya. Terus minimal berapa untuk menjadi sholat jamaah? Ketika jenazah minimal berapa jamaah? 3 shaf. 3 sah. 3 shaf sebenarnya. Tapi kalau ya hubungannya 40 orang. 40 orang. Kalau misalnya hanya 10 hanya itu nggak boleh jamaah. Bukan nggak boleh, 2 orang pun boleh. Cuma kalau lebih dari 40 orang atau dia mendapatkan 40 orang sampai dibuat 3 shaf itu ada keutamaan tersendiri bagi jenazah. Jadi ada pahala buat si jenazah itu. Kadang-kadang memang tergantung bagaimana amaliyah ibadahnya pada saat dia hidup. Ya, makanya kalau dalam Islam hukum karma kan tidak ada. Hukum karma tidak ada, yang ada sunatullah. Sunatullahnya kalau dia memang baik, bertetangga, bersosialisasi, sering menolong orang, gitu ya. Ada kesultanan orang ketika dia meninggal, biasanya begitu. Nah, pokoknya kebaikan itu Allah akan balas ketika dia meninggal. Bisa jadi orang biasa saja, bukan orang alim, bukan seorang ulama, tapi begitu meninggal, ya hadir banyak. Ada kelebihan di si jenazah itu. Entah dia orang yang tinggi nilai sosialnya, atau ada kebaktian ketaatan dia kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya itu, gitu. Orang tuanya sudah meninggal saja waktu dia masih hidup. Andai pun saya sudah meninggal, lalu kemudian kau menyusul, saya akan ridho kepada karena kau terlalu baik kepada saya, kata orang tuanya. Kau anak yang soleh, kau anak yang soleh. Saya itu, wah. Udah gitu pas orang tuanya meninggal, dia ziarah terus lagi.
nggak pernah lepas doanya Fatihah. Maka ketika ditinggal ada keutamaan seperti itu, jamaahnya sebanyak. Jadi kalau jamaah satu orang pun nggak masalah, sah, ya, boleh. Iya, iya, Ini agak melenceng kan Ustaz? iya. Hubungannya sama takbir sama doa. Kalau kita berdoa ternyata tidak sesuai dengan Harapan kita. Kita kan selalu berpuasa takbirnya begini. Jadi maksudnya gini. Terus kenapa kita harus berdoa kalau takbirnya sudah ditentukan? Iya. Di luar bahwa berdoa itu dapat pahala segala macam itunya apa? Kalau Ustaz ya. Padahal maksudnya gini, kalau kita berdoa kan kita minta hadiah, minta apa segala macam untuk dunia ini kan. Yes. Sementara itu sudah ditakdirkan. Nah itu hubungannya gimana tuh Ustaz? Iya. Ya, karena kan doa nanti dikabulkan, Betul. sementara listrik harus dibayar, penyambatan ini harus gini. Oh takdirnya memang listrik bulan ini kebayar, apakah begitu cara berpandangnya bagaimana Pak? Iya. Kalau dalam Al-Quran kan disebut berdoa di astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan jawab, kata Allah. Makna jawab itu aku akan kabulkan. Gitu. Kita sudah berdoa tapi tidak sesuai dengan harapan kita. Harapan kita dengan harapan Allah yang Maha Bijak itu berbeda. Jadi yang kita tanamkan dalam diri kita itu adalah husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin doa kita diterima, walaupun tidak sesuai harapan, tapi kata Allah, engkau berdoa kepadaku meminta sesuatu, tapi kalau sesuatu itu membuat engkau menjadi jauh dariku, sesuatu itu menjadi mudarat buatmu, aku tidak akan berikan itu. Yang aku berikan adalah kebaikan-kebaikan dalam doa. Bisa jadi harapan kita yang kita minta itu artinya kehendak Allah bukan itu. Karena kita hanya berdoa, kata Allah, ada yang lebih baik dari. Jadi penilaian Allah dari doa kita itu, ya Allah berikan solusinya terbaik. Padahal di dalam diri kita, kok saya minta ini kok nggak dikabulkan ya? Malah begini akhirnya, gitu. Jadi kita doa, Allah balasnya gitu. Padahal itulah ketentuan Allah, takdirnya Allah, supaya kita lebih bagus. Jadi kalimat ud'uuni astajib lakum, berdoalah kamu, aku akan pasti jawab doa. Iya, aku terima doa itu, tetapi tidak harus sama doanya itu antara harapan kita dengan yang Allah berikan kepada kita. Jadi biarkan saja. Makanya dibilang husnuzon itu jalan keluarnya adalah baik sangka. Supaya apa? Supaya kita keikhlasan berdoa itu terus berjalan dan kita tidak akan pernah berhenti untuk berdoa, karena Allah akan memberikan yang terbaik dan kita tidak bisa melihat itu kecuali nanti di yaumul qiyamah, di hari pembalasan itu baru kita akan bisa melihat. Maksudnya gini, kalau misalkan takdir kan sudah ditetapkan nih. Betul. Kalau kita nggak berdoa, takdirnya tetap jalan kan? Takdir. Iya. Tetap berjalan. Nah, terus fungsinya untuk doa selain mendapat pahala tadi, itu apa hubungannya tuh Pak Ustaz? Iya. Karena kan, oh hari ini si boy mau makan nasi goreng, itu takdir, walaupun tidak berdoa. Iya. Nah, maksudnya hubungannya tuh apa Pak? Ada keterkaitan, ada tidak keterkaitan. Keterkaitan doa dengan takdir itu adalah ketika kita berbicara tentang takdir mu'alaq. Takdir kan dua, takdir mu'alaq, takdir mu'alaq. Takdir yang tidak bisa dirubah, takdir yang bisa dirubah. Ngobrol tidak bisa dirubah. Kalau kita mau berdoa kayak apapun, kalau memang takdir ngobrol tidak bisa. Itu aja. Tapi kalau kita diberikan takdir mu'alaq oleh Allah, contoh tentang masalah kecerdasan, anak kalau nggak belajar diiringi dengan doa, nggak bisa. Dia tetap stuck dalam kebodohannya. Tapi kalau seandainya orang dibilang sama gurunya ini anak bodoh, nggak bakal bisa naik.
Kenapa? Biarpun dia belajar kayak apa, gitu ya. Kata guru, tapi si anak ini punya kekuatan, keyakinan diri dalam doanya ini. Itu fungsinya doa untuk berubah takdir yang mu'alaf. Itu bisa jadi, ya, kan itu. Jadi ketika dia berdoa itu, ya Allah, guru saya memberikan predikat saya orang yang bodoh dan tidak akan bisa cerdas kita. Saya sudah berusaha belajar semaksimal mungkin. Memang hasilnya begini, start kata murid. Tapi saya berdoa ya Allah kepada Allah. Dia doa aku maksimal dia doa. Ya Allah berikan kecerdasan, berikan saya ilmu yang bermanfaat. Pada akhirnya Allah menuntun dia menjadi satu ada perubahan yang memang tadinya benar-benar dikategorikan dia bodoh menjadi cerdas. Itu takdir. Dulu juga ada peristiwa dalam satu sebuah pesantren. Ini seorang tukang sapu ini, dia pengen belajar di pesantren itu, mumpung dia lagi kerja di pesantren, dia pengen belajar, tapi dia pernah dikasih sama kiainya. Nggak pernah dikasih karena kiainya kamu susah untuk belajar ini, belajar kitab itu susah. Udah kamu kerja di sini saya ridho betul kata kiai. Dia nyolong tuh. Ada orang belajar santri yang udah jadi nyolong, dilihatin sampai pegang sapu, dilihatin ketahuan kiainya diusir gitu. Tiba-tiba ketika kiainya sakit keras itu, dari santri dia tahu kiainya melakukan seperti itu, dia tahu santri. Ketika kiainya sakit keras itu, sakit keras, kebingungan santri ini siapa yang gantiin kiai gitu. Datanglah santrinya sebagian ke kiai. Ini kami mau belajar, tapi nggak ada yang ngajar. Kiai sedang terbalik, nggak berdaya. Kira-kira siapa yang kiai? Spontanitas si kiai ini menyebut nih bulan bin bulan. Namun kita kaget. Gimana dia mau ngajar? Tidak berlaku ya. Dia diperbolehkan untuk ikut belajar. Dia cuma disuruh kerja, kiai. Pokoknya dia suruh datang, duduk di tengah, pegang kita, ajarin. Udah. Nah, si tukang sapu, dia bingung juga. Saya mau ngajarin apa ya gitu. Tiba-tiba tukang sapu berdoa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia baca begitu. Dia duduk di situ. Tiba-tiba Allah punya takdir yang berbeda. Terus seorang tukang sapu bisa mengajarkan santrinya dengan bahasa yang cepat. Bahkan kata santrinya, aku lebih paham yang diajarkan oleh bapak ini ketimbang beberapa kiai yang mengajarkan saya. Itu kelebihan. Jadi ada hubungannya kadang-kadang ya kalian berkenan dengan takdir mana doa itu. Tapi kalau dengan yang takdir bodoh, doa itu ya hanya sekedar usaha saja. Ya nggak bisa kalau takdir bodoh. Kematian. Kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah pada usia sekian, ya lewat beberapa bulan Allah takdirkan kita meninggal, kita berdoa ya Allah panjang usia saya, panjang usia saya, tetap aja. Ya, udah waktunya nih. Umur kita sekian tahun, lewat sekian bulan. Nah, kita berdoa pada saat itu ya Allah panjang usia kita, katanya berdoa meninggal. Itu memang takdirnya tidak bisa dirubah. Nah, itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, sekali lagi meratap itu adalah budayanya orang jahiliyah. Ya, kita harus bisa membedakan seorang muslim itu ketika mendapatkan musibah tidak pernah meratap, tidak pernah mengeluh. Tapi kalau orang jahiliyah itu itu orang bodohnya. Kalau dia dapat musibah, dia pasti mengeluh. Kalau dia mendapatkan musibah kematian, dia pasti meratap.
nanti akan kita bisa membandingkan. Kalau ada orang-orang yang meratap begitu histeris, dia teriak, menangis, memanggil-manggil namanya, itu bainal alim wa bainal jahil, perbedaan antara alim dan orang jahil itu yang di situ bisa kelihatan. Nah, lalu bagaimana tindakan kita? Kita kalau punya tetangga yang begitu, kita arahkan, masuk kita ke dalamnya, kita nasihatkan dia, udah cukup, nggak boleh begitu, nggak boleh, ya nggak boleh. Pokoknya kalau meninggal, ada orang meninggal itu, kita lihat, kita datang masuk ke dalam kamarnya, terus ada orang, digoyang-goyang itu jenazah, jangan, langsung tarik, nggak boleh. Ya, itu cara dengan orang jahiliyah yang juga membawa beban buat jenazahnya. Ya, ikhlaskan saja. Emang semua barang titipannya, nggak boleh. Baik, barangkali sampai di sini. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, satu lagi boleh. Kan kalau jenazah itu dia nggak tahu sampai spesifik apa, tapi kenapa jenazahnya berat? Karena dia nggak tahu, nggak ingin juga ditangisi sama keluarga sama tahu. Kenapa berat lagi jenazah? Betul. Makanya jenazah itu kalau memang dia orang tua ataupun siapa saja, di saat masih hidupnya dia bisa mengajarkan tentang kebaikan. Kadang-kadang lepas kontrol kita untuk mengajarkan keluarga kita dari hal-hal yang begitu, membuat kita jadi celaka sendiri. Makanya kita harus tahu. Ya makanya, ya itu sebuah musibah, musibah. Termasuk musibahnya adalah kita tidak tahu apa-apa, kita tak berharap kita itu diratapi oleh saudara-saudara kita gitu. Tapi karena memang saudara kita tidak ngerti, iya, anak kita tidak ngerti, siapa yang tidak ngerti. Jadi dia dapat musibah itu, musibah kematian, musibah yang tak harus, gitu. Ketidaknyamanan dia, karena perasaan. Jadi orang-orang tua itu ketika masih sehat, banyaklah masukan tentang nilai-nilai agama pada keluarga, terutama anak kita. Bagaimana tentang masalah hakikat hidup, terus bagaimana menghadapi kematian, bagaimana tentang warisan. Warisan aja kita masih banyak salah. Warisan kan sebaiknya yang afdolnya dibagi ketika kita masih hidup. Ini anak kalau membilangi kita, anak membilangi kita, Pak, mumpung Bapak masih sehat, ya, tolong ya, kan Bapak punya banyak nih peninggalan nih, dibagiin sekarang aja, tapi dengan catatan, itu maksudnya. Ini dibagi ini dalam bentuk tulisan aja, bukan dibagi saat itu dibagi enggak, dibagiin, dibaca dulu dengan catatan hitam di atas putih. Setelah itu, seandainya Bapak sudah tiada, Bapak tenang. Kan orang tua gitu marah, sembarang masih hidup masih sehat pun dibuat mati. Nah, ini kan sini pendidikan tarbiyah, ya, pendidikan di dalam keluarga itu harus kita pahami. Masalah itu bisa disatu. Ketika kita masih sehat, ya kan, nah, kumpulin musyawarah. Gimana kabarnya, sehat semua gitu. Misalnya anak kita belum pada nikah, sehat alhamdulillah, ayah gitu. Baik kalau gitu. Ini yang lain kemana nih? Kita kumpul. Kalau perlu dia makan dulu di situ. Setelah makan, udah kenyang semua, pikiran juga enak. Aku sampaikan, ini begini, Bapak punya peninggalan. Saya lihat anak saya banyak juga nih, walaupun peninggalan saya lumayan juga. Saya takut kalau saya meninggal dunia nanti jadi perseteruan, permusuhan. Kan banyak gitu. Orang saudara kandung bisa membunuh saudara kandungnya, kata bapaknya. Nah sekarang Bapak punya nih peninggalan. Saya mau tanya, ini peninggalan ketika Bapak mau bagi, pakai jalurnya jalur faqih, jalur hukum fikih, atau jalur bagi bagi rata? Atau gitu nanya ya orang tua, mau bagi rata atau mau pakai jalur faqih, jalur fikih? Nah ada anaknya yang pintar nih tentang agama, iya, untuk supaya afdalnya dan Allah itu pakai jalur faqih saja. Yang perempuan, kalau gitu nggak adil dong ya. Kenapa?
laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengah. Nggak adil dong kalau begitu. Ya, ini juga perempuan kudu ngerti, yang laki kudu ngerti masalah warisan itu. Kalau laki dapat 2 atau dapat 1, perempuan dapat 1 atau dapat setengah, jangan merasa mendapatkan sesuatu hal itu kecil, Bu. Ya, kenapa? Ini yang perlu kita ketahui. Laki juga yang akan melupakan ketika mendapatkan harta warisan yang besar, lebih besar dari yang perempuan. Kenapa? Nanti begitu ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, semua tanggung jawab adalah anak laki-laki. Satu contoh misalnya,